Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baikuni Al-Faruq, mahasiswa Universitas Simber Asia dalam mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi kelas AK 605 dengan dosen pengampu Ibu Cindy Flaudia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Penerapan CISA 4.0 terhadap penerimaan biaya masuk, biaya keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol di KPPBCX tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Baik, saya akan memulai pembahasannya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Transformasi digital di sektor kepabeanan dan cukai Indonesia meningkat secara signifikan dengan implementasi CISA 4.0. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan penerimaan negara. Penerimaan dari sisi biaya masuk, biaya keluar, dan cukai sangat penting bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Serta penelitian sebelumnya menunjukkan manfaat sistem informasi, tetapi belum menganalisis secara detail dampak CISA 4.0 pada berbagai jenis penerimaan negara. Dan perumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana perbedaan penerimaan biaya masuk, biaya keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol di KPPBCX sebelum, selama masa transisi, dan setelah penerapan CISA 4.0 pada periode 2022 hingga 2024, serta bagaimana efektivitas penerapan CISA 4.0 secara keseluruhan terhadap total penerimaan biaya dan cukai di KPPBCX pada periode 2022 hingga 2024. Batasan masalah. Periode penelitian, data tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Lokasi penelitian, kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai X, jenis penerimaan terfokus pada biaya masuk, biaya keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol. Aspek analisis aspek kuantitatif berupa data penerimaan di KPPBCX. Faktor eksternal, tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan perdagangan internasional, atau bencana alam yang mungkin mempengaruhi volume perdagangan, serta sistem informasi penelitian yang hanya berfokus pada CISA 4.0 dan tidak membandingkan dengan sistem informasi kepabeanan lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan penerimaan, biaya masuk, biaya keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol di KPPBCX sebelum, selama transisi, serta setelah penerapan CISA 4.0 pada periode 2022 hingga 2024. Mengevaluasi efektivitas penerapan CISA 4.0 secara keseluruhan terhadap total penerimaan biaya dan cukai di KPPBCX pada periode tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi sistem CISA 4.0 dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Manfaat penelitian. Manfaat praktis. Bagi DJBC dan KPPBCX, penelitian ini memberikan evaluasi objektif terhadap implementasi CISA 4.0, menyediakan dasar untuk evaluasi internal dan peningkatan kinerja operasional, serta memberikan masukan untuk optimalisasi sistem dalam meningkatkan penerimaan negara. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini menyediakan data empiris tentang dampak digitalisasi dalam administrasi perpajakan, memberikan metodologi penelitian yang dapat diadaptasi untuk studi serupa. Dan bagi masyarakat dan stakeholder, penelitian ini memberikan pemahaman tentang manfaat investasi teknologi informasi dalam sektor publik dan mendukung good governance dalam administrasi perpajakan. Dari sisi manfaat teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori akuntansi sektor publik, khususnya dalam aspek sistem informasi akuntansi dan dampaknya terhadap penerimaan negara, memperkaya literatur tentang implementasi sistem informasi dalam administrasi perpajakan, dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengkaji topik serupa. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Adapun lokasi dan waktu penelitian adalah dilakukan penelitian di KPPBCX yang dalam penelitian ini disamarkan dengan penelitian dilaksanakan pada periode April 2025 hingga Juli 2025. Dalam pengumpulan data mencakup periode tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Populasi dan sampel. Adapun populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan biaya masuk, biaya keluar,
cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol di KPPBCX periode tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024, serta sampel yang menggunakan teknik total sampling atau sensus, di mana seluruh data penerimaan dalam populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Jenis dan sumber data. Data primer dari penelitian ini adalah data penerimaan yang diperoleh langsung dari sistem informasi KPPBCX dengan data sekunder, yaitu regulasi terkait dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan implementasi CESA 4.0. Adapun teknik pengumpulan data adalah melakukan dokumentasi dan observasi terkait data penerimaan KPPBCX serta pengamatan implementasi CESA di lokasi penelitian. Adapun alat analisis adalah menggunakan software statistik SPSS dan Microsoft Excel 2019 untuk pengolahan data dan analisis data. Adapun variabel penelitian dari penelitian ini adalah variabel X, yaitu implementasi CESA 4.0 yang dikategorikan sebagai 3 periode, yaitu sebelum, transisi, dan setelah implementasi penuh, dengan variabel dependen atau Y, yaitu adalah penerimaan biaya dan cukai yang terdiri dari penerimaan biaya masuk, penerimaan biaya keluar, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol. Adapun teknik analisis data yaitu adalah menggunakan statistik deskriptif yang menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran untuk menggambarkan karakteristik data penerimaan pada setiap periode. Lalu uji normalitas menggunakan uji Shapiro, Wilk, dan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas distribusi data. Dengan uji beda yaitu jika data distribusi normal menggunakan uji ANOVA one way untuk membandingkan rata-rata penerimaan pada 3 periode, namun jika data tidak terdistribusi secara normal menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan analisis tren menggunakan analisis regresi linear untuk mengidentifikasi tren penerimaan pada tahun 2022 ke 2024. Adapun analisis presentasi perubahan yaitu adalah menghitung presentasi perubahan penerimaan antar periode untuk mengevaluasi efektivitas implementasi CESA 4.0. Lalu selanjutnya bab 2 landasan metode. Teori dasar. Beberapa teori yang saya angkat adalah yang pertama, teori sistem informasi dan penerimaan. Sistem informasi merupakan gabungan antara perangkat keras, lunak, prosedur, data, dan manusia yang berfungsi untuk mengelola informasi dalam organisasi. Dalam konteks penerimaan negara, sistem informasi memiliki peran penting untuk mengumpulkan dan memproses data penerimaan secara akurat dan tepat waktu. Lalu yang selanjutnya adalah teori optimalisasi dan dampaknya. Optimalisasi proses dalam sistem informasi seperti CESA 4.0 dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan konsistensi data penerimaan. Penggantian proses dari manual menuju proses otomatisasi seperti ini memungkinkan adanya perhitungan, verifikasi, dan pencatatan penerimaan biaya dan cukai, serta mengurangi potensi kesalahan manusia. Teori selanjutnya adalah teori input proses output dalam sistem penerimaan. Model IPO menggambarkan alur sistem dari input data berupa data transaksi perdagangan, kemudian diproses dalam CESA hingga menghasilkan output berupa data penerimaan yang akurat. Teori selanjutnya adalah teori pengakuan pendapatan. Teori ini menjelaskan bagaimana dan kapan pendapatan negara diakui dalam sistem. Dalam CESA 4.0, pengakuan penerimaan negara harus sesuai dengan waktu, jumlah, klasifikasi, dan dokumentasi yang benar. Implementasi prinsip ini secara konsisten dalam sistem informasi dapat meningkatkan keandalan dan akurasi catatan penerimaan negara. Sistem kepabeanan dan cukai di Indonesia. Konsep dasar kepabeanan. Kepabeanan berkaitan dengan pengawasan dan pemungutan biaya terhadap barang yang keluar dan masuk wilayah pabean. Terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi fiskal yang terkait dengan penerimaan negara serta fungsi non-fiskal yang berupa perlindungan untuk serta pengawasan untuk barang-barang yang masuk ke dalam negara Indonesia. Konsep dasar cukai. Cukai dikenakan terhadap barang tertentu seperti hasil tembakau dan etil alkohol yang memiliki dampak terhadap kesehatan atau lingkungan. Cukai memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara, khususnya dari cukai hasil tembakau. Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola kebijakan dan pelaksanaan kepabeanan serta cukai. Dan KPPBCX sebagai objek penelitian berperan penting dalam mengawasi lalu lintas barang,
dan memungut penerimaan di kawasan perdagangan bebas, serta struktur organisasi yang mendukung pengawasan dan pelayanan. Selanjutnya adalah CISA 4.0, evolusi sistem CISA 4.0. CISA berkembang dari sistem digitalisasi awal menjadi platform terintegrasi yang mengusung konsep nasional single window. CISA 4.0 merupakan versi terbaru dengan pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, AI, dan big data untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengalaman pengguna. Selanjutnya adalah fitur dan implementasi CISA 4.0. CISA 4.0 memiliki fitur seperti pemrosesan dokumen otomatis, manajemen risiko berbasis machine learning, dashboard real time, dan integrasi pembayaran elektronik. Implementasinya dilakukan secara bertahap melalui pelatihan, migrasi data, dan pengujian sistem untuk memastikan kelancaran transisi. Selanjutnya adalah penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, kontribusi terhadap APBN. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai menyumbang sekitar 8-12% dari total penerimaan perpajakan. Kontribusi terbesar berasal dari biaya masuk dan juga cukai hasil tembakau, sedangkan biaya keluar lebih kecil karena hanya berlaku pada barang-barang tertentu. Faktor global dan domestik turut mempengaruhi pencapaian penerimaan ini. Lalu selanjutnya adalah tantangan optimalisasi penerimaan. Beberapa tantangan dalam optimalisasi penerimaan meliputi kompleksitas regulasi, perkembangan e-commerce, keterbatasan SDM, dan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi. CISA 4.0 dirancang sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Adapun pengukuran kinerja penerimaan diukur dengan indikator kuantitatif, kualitas, dan efisiensi. Indikator ini mencakup target versus realisasi, tingkat kepatuhan, akurasi data, serta efisiensi operasional. CISA 4.0 diharapkan dapat meningkatkan semua indikator tersebut secara signifikan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran, hubungan antar variabel. Kerangka ini menjelaskan hubungan antara implementasi CISA 4.0 dengan peningkatan penerimaan. CISA 4.0 dapat memperbaiki akurasi perhitungan, efisiensi proses, konsisten pengakuan pendapatan, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Selanjutnya adalah model dan hipotesis penelitian. Model penelitian mengkaji dampak CISA 4.0 terhadap 4 jenis penerimaan secara time series. Hipotesis yang diuji adalah apakah terdapat perbedaan signifikan terhadap penerimaan ketika sebelum, saat transisi, dan setelah implementasi sistem CISA 4.0. Lalu selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Berdasarkan review literatur, beberapa gap penelitian yang teridentifikasi adalah gap metodologi. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan periode observasi yang relatif singkat, yaitu 1 sampai dengan 2 tahun. Sementara penelitian ini menggunakan periode 3 tahun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Lalu gap fokus, penelitian terdahulu umumnya fokus pada satu jenis penerimaan, sementara penelitian ini menganalisis 4 jenis penerimaan secara simultan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik. Gap lokasi, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi CISA 4.0 di KPPBCX yang memiliki karakteristik khusus sebagai free trade zone, serta gap temporal. Penelitian ini merupakan salah satu studi pertama yang menganalisis dampak CISA 4.0 secara empiris dengan data actual implementation. Penelitian sebelumnya menunjukkan dampak positif dari modernisasi sistem, namun masih memiliki keterbatasan metodologi, lokasi, dan cakupan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dengan cakupan yang lebih luas, data lebih lengkap, dan lokasi spesifik di KPPBCX. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.